Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teori Bahasa dan Automata akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Afan Maulana, dengan NPM 215061016. Kemudian ada Muhammad Satrio dan Yohanes Edu Paralongan Ritonga. Baik, next. Nah, untuk jurnal pertama di sini yang berjudul The Design Principle of a Weighted Night State Transducer Library. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk introduction-nya. Finite state teknik telah terbukti berharga dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami. Namun, pemrosesan ucapan atau speech processing membebankan persyaratan yang tidak terpenuhi atau dipenuhi oleh perpustakaan finite state yang ada. Secara khusus, pengenalan suara ini memerlukan sarana umum untuk mengelola ketidakpastian seperti semua tingkat representasi dan semua pemetaan antar tingkat, melibatkan alternatif dengan probabilitas yang berbeda, karena ada ketidakpastian dalam interpretasi sinyal suara di semua tingkat. Ya, bisa di next. Kemudian di sini ada tujuan jurnalnya. Jurnal di sini berfokus pada desain keseluruhan perpustakaan atau library, mulai dari dasar matematika itu bukan pada algoritma tertentu atau aplikasi yang telah dijelaskan di tempat lain. Akan tapi, algoritma dirancang untuk bekerja secara umum dalam struktur aljabar. Tujuannya ini yang pertama dengan menguraikan dasar matematika untuk perpustakaan atau library yang dipakai. Kedua, itu beroperasi pada tingkat umum yang lebih tinggi dari transducer keadaan tertimbang, memerlukan algoritma baru yang tidak selalu merupakan perluasan langsung dari algoritma klasik, yang sesuai untuk automata, tidak berbobot. Kemudian, secara khusus, jurnal ini juga menggunakan contoh penghapusan epsilon untuk mengilustrasikan bagaimana tingkat umum yang lebih tinggi dapat dicapai secara efisien dengan menggunakan perhitungan jalur terpendek umum pada semiring. Kemudian, perpustakaan tersebut menggunakan lazy evaluation untuk semua operasi yang memenuhi batasan lokalitas tertentu. Kemudian, pertimbangan matematis dan algoritmik ini menghasilkan serangkaian operasi umum pada tipe data otomaton sederhana dan umum dengan berbagai kemungkinan implementasi yang dibahas dalam bagian keempat nantinya. Pada bagian kelima, menyajikan secara lebih rinci persyaratan dan status terkini dari aplikasi utama, pengenalan suara, dan ilustrasi dengan aplikasi perpustakaan ke versi sederhana dari tugas pemrosesan ucapan yang khas. Di sini, pertama itu yang dipakai adalah Mathematical Foundation atau fondasi matematika. Library atau perpustakaan tersebut umumnya berasal dari konsep aljabar deret, pangkat rasional dan semiring. Sebuah semiring itu dengan rumus K titik koma O plus titik koma O times titik koma 0 dan titik koma 1 adalah himpunan K yang dilengkapi dengan operasi biner O plus dan O times. Sedemikian sehingga K, O plus, dan 0 adalah monoid, komutatif, dan K, O times 1 adalah kemungkinan non-komutatif, yaitu monoid. O times mendistribusikan lebih dari O plus, dan 0 O times X sama dengan X, O times 0 sama dengan 0 untuk setiap X anggota X adalah elemen dari himpunan K. Secara informal, semiring adalah cincin yang mungkin tidak memiliki negasi dalam jurnal ini. Bobot disebut sebagai elemen semiring. Deret pangkat rasional yaitu deret pangkat formal yang dapat diwakili oleh automata berbobot. Weighted automata adalah generalisasi dari gagasan otomat.
Setiap transisi dari otomat berbobot diberi bobot di samping label biasa, lebih formal. Akseptor berbobot di atas alfabet ANIT dan semiring bobot K adalah graf berarah ANIT dengan simpul yang mewakili keadaan dan busur yang mewakili transisi. Ya, bisa di next. Kemudian, sebagian besar algoritma perpustakaan atau library tersebut bekerja dengan semiring, sembarang atau dengan semiring dari subclass yang didefinisikan secara matematis, itu ada close semiring dan K close semiring. Untuk membuat instance library untuk semiring K tertentu, kita hanya perlu memberikan representasi komputasi untuk elemen dan operasi semiring. Algoritma perpustakaan misalnya komposisi atau composition, kemudian ada penghapusan atau epsilon remove, determinasi, dan minimalisasi. Bekerja tanpa perubahan pada semiring yang berbeda, karena fondasinya dalam teori deret pangkat rasional. Misalnya, algoritma dan kode penentuan deret daya yang sama dapat digunakan untuk menentukan transducer. Transducer berbobot, automata berbobot, yang ditemui dalam pemrosesan ucapan dan automata berbobot menggunakan operasi probabilitas. Gambar tersebut menunjukkan akseptor berbobot lebih dari R plus 0, 1, dan determinisasinya. Kemudian bisa di next. Terdapat weighted automata algoritma. Algoritma jalur terpendek memainkan peran penting dalam aplikasi, digunakan untuk solusi terbaik dalam kumpulan solusi yang mungkin diwakili oleh otomat. Misalnya, penyelarasan string terbalik atau hipotesis pengenalan terbaik. Oleh karena itu, jurnal tersebut mengembangkan kerangka kerja umum untuk algoritma jalur terpendek, sumber tunggal berdasarkan semiring yang mengarah ke algoritma generik tunggal. Algoritma generik ini menghitung jarak terpendek sumber tunggal ketika bobot adalah angka, string, atau himpunan bagian dari suatu himpunan. Kasus yang berbeda ini terkait dengan perhitungan dari automata berbobot deterministik minimal. Karena kerangka kerja umum untuk menyelesaikan semua pasangan masalah jalur terpendek, semiring tertutup kompatibel dengan gagasan abstrak tentang bobot yang digunakan. Jadi hasilnya dapat memasukkan versi efisien dari algoritma generik Voigt-Warshall (siku 1,3) di perpustakaan atau library tersebut. Dengan menggunakan algoritma dan kode yang sama, kita juga dapat memberikan jarak terpendek bagi semua pasangan ketika bobot adalah bilangan real yang mewakili. Misalnya, probabilitas, tetapi juga ketika mereka adalah string atau ekspresi reguler. Gambar tersebut adalah contoh dari weighted automaton and its e-removal. Gambar tersebut mengilustrasikan penerapan e-removal ke automata berbobot di atas semiring tropis. Ya, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Next. Jadi ini adalah langkah dari pseudocode algoritma e-removal. Yang pertama itu diberikan automata berbobot M1. Algoritma ini mengembalikan automata berbobot setara M0 tanpa transisi. Kemudian ada himpunan transisi yang meninggalkan status S dalam automata tersebut yang disimbolkan dengan trans M dalam kurung P atau di bagian baris kelima. Kemudian berikutnya T menunjukkan keadaan tujuan transisi atau T dalam atau T. Kemudian I dalam kurung T menunjukkan label inputannya
dan W dalam kurung T itu adalah bobotnya. Baris 1 dan kedua mengekstrak dari MI atau subautomaton M0 yang mengandung semua transisi dalam M1 dan subautomaton M0 yang berisi semua non-transisi. Baris ketiga menerapkan algoritma jarak terpendek semua pasangan umum C-klosur ke M untuk menurunkan penutupan G. Kemudian baris keempat ada loop bersarang mulai dari baris keempat tadi sampai baris ke-6. Berulang pada semua pasangan transisi, penutupan E dan non-transisi T. Sedemikian rupa sehingga tujuan dari E adalah sumber dari T. Baris ke-7 itu mencari di M0 untuk transisi T0 dengan label I dalam kurung T dari sumber E dari tujuan T jika ada, untuk membuat yang baru dengan bobot 0 jika tidak ada. Transisi ini merupakan hasil dari perpanjangan T mundur dengan M atau pad yang diwakili oleh klosur transisi E. Bobotnya diperbarui pada baris ke-8, yaitu jumlah semiring dari transisi yang diperpanjang tersebut dengan sumber, tujuan, dan label tertentu. Ya, bisa di next. Kemudian terdapat lazy algoritma, sebagian besar fungsi utama perpustakaan atau library ini memiliki implementasi yang lambat, yang berarti bahwa hasilnya dihitung hanya seperti yang diisyaratkan oleh operasi yang menggunakan hasil tersebut. Eksekusi lambat ini sangat menguntungkan ketika otomata menengah besar dibangun ke dalam aplikasi, tetapi hanya sebagian kecil otomat yang perlu dikunjungi untuk input tertentu ke aplikasi. Prasyarat utama agar suatu fungsi memiliki implementasi yang lambat adalah bahwa fungsi tersebut dapat diekspresikan sebagai aturan komputasi lokal. Dalam arti bahwa transisi yang meninggalkan status tertentu dalam hal ini ditentukan semata-mata oleh status sumbernya dan informasi dari argumen fungsi yang terkait ke negara bagian itu. Misalnya, komposisi memiliki implementasi yang lambat, seperti pada gambar input komposisi di bawah ini. Ya. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan, saya lanjutkan ke saudara saya, Muhammad Satrio. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada desain perangkat lunak. Jadi di desain perangkat lunak ini, library ini dirancang untuk memenuhi dua persyaratan penting. Yang pertama adalah algoritma yang beroperasi pada otomata harus melakukannya hanya melalui aksesor abstrak dan operasi mutator, yang pada gilirannya beroperasi pada representasi internal dari otomata tersebut. Kemudian yang kedua, di sini dirancang algoritma yang beroperasi pada bobot harus melakukannya hanya melalui operasi abstrak yang mengimplementasikan semiring way. Next slide. Kemudian di sini finite state object. Finite state object ini membutuhkan algoritma untuk beroperasi. Pada otomata hanya memiliki pengakses abstrak dan mutator memiliki 3 manfaat. Yang pertama di sini memungkinkan representasi internal otomata disembunyikan, memungkinkan algoritma untuk beroperasi pada beberapa representasi finite state, dan menyediakan mekanisme untuk membuat dan menggunakan implementasi algoritma lazy. Nah, untuk mengilustrasikan poin-poin ini, terdapat 3 pengakses inti yang dapat dilihat di slide yang didukung oleh semua kelas automata di library. Yang pertama ada FSM start, yaitu yang mengembalikan keadaan awal FSM-nya. Kemudian FSM final state yang mengembalikan bobot akhir dari state di FSM. Kemudian yang ketiga ada FSM arch state yang mengembalikan iterator atas transisi yang keluar state di FSM-nya. Next slide.
Kemudian di sini wake object. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak algoritma di library ini akan bekerja dengan berbagai semiring wake. Desain ini mendorong penulisan algoritma pada semiring paling umum dengan membuat bobot menjadi tipe abstrak dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sesuai dan elementas identitasnya. Dengan cara ini, kita dapat beralih antara semiring tropis dan semiring probabilitas hanya dengan menggunakan implementasi tipe abstrak yang berbeda. Untuk efisiensi, operasi bobot diwakili oleh makro dalam bahasa C dan oleh fungsi anggota sebaris dalam versi bahasa C++ yang sedang dikembangkan di paper ini. Next slide. Kemudian aplikasi pemrosesan bahasa. Jadi metode finite state telah digunakan dengan sangat sukses dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa. Namun dalam paper ini aplikasi tersebut belum menyertakan pengenalan suara. Sistem pengenalan ucapan saat ini bergantung pada berbagai model keadaan alam probabilistik. Misalnya model bahasa gram, kamus multi ucapan, dan model akustik tergantung konteksnya. Namun, sebagian besar pengenalan ucapan tidak memanfaatkan properti bersama dari sumber informasi yang mereka gunakan. Sebaliknya, mereka menggunakan algoritma tujuan khusus untuk representasi tertentu. Itu berarti bahwa pengenalan ini harus disusun jika representasi diubah untuk aplikasi baru atau untuk meningkatkan akurasi atau kinerjanya. Kemudian next slide. Di sini dapat kita lihat contoh sederhananya. Pada gambar 8 di sini, contoh sederhana penggunaan perpustakaan dalam pemrosesan ucapan. Di sini menunjukkan bagaimana menemukan keselarasan terbaik antara dua string menggunakan jarak edit wake-nya, yang dapat diterapkan misalnya untuk menemukan keselarasan terbaik antara transkripsi fonetik kamus sebuah kata string dan realistik akustik telepon dari kata string yang sama. Kemudian pada gambar 9 menunjukkan tabel bobot penyisipan, penghapusan, dan substitusi yang bergantung pada domain antara fenom dan telepon. Dalam aplikasi nyata, bobot tersebut akan diturunkan secara otomatis dari contoh yang disejajarkan menggunakan metode pembelajar mesin yang sesuai. Jarak edit minimum antara dua string dapat dengan mudah ditentukan oleh pengulangan kemungkinan pengeditan satu simbol, seperti penyisipan, penghapusan, atau pergantian. Dan bobotnya dapat dengan mudah diwakili oleh transducer berbobot satu status. Kemudian next slide. Di sini ada contoh input dan output-nya. Contoh singkat dari input dan output ini untuk perintah ditunjukkan pada gambar 10. Ketepatan penerapan penyelarasan jarak edit minimum ini bergantung pada penggunaan aturan kombinasi bobot yang sesuai dalam komposisi otomata, khususnya semiring tropis. Penjajaran dengan transduksi dapat dengan mudah diperluas ke situasi di mana pengeditan ini melibatkan string yang lebih panjang atau bergantung pada konteksnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 11. Dalam kasus seperti itu, status dalam transducer edit mengkodekan kondisi konteks yang sesuai. Selanjutnya, seperangkat aturan edit berbobot seperti pada gambar 11 dapat langsung dikompilasi menjadi transducer wake yang sesuai. Next slide. Kemudian di sini kesimpulan dari paper pertama yang kami jelaskan. Dalam paper ini menyajikan perpustakaan finite state yang sangat umum berdasarkan konsep semiring dan deret pangkat rasional, yang memungkinkan menggunakan kode yang sama untuk berbagai aplikasi berbeda yang membutuhkan semiring berbeda. Versi library saat ini ditulis dalam bahasa C dengan operasi semiring didefinisikan sebagai makro. Versi baru yang sedang dikerjakan di paper ini ditulis dalam C++ untuk memanfaatkan template yang mendukung label transisi yang lebih umum dan beberapa semiring dalam satu aplikasi. Pada pengalaman penulis menunjukkan bahwa mungkin dan bahkan terkadang lebih mudah untuk mengimplementasikan algoritma generik yang efisien untuk kelas semiring daripada mengimplementasikan algoritma khusus untuk semiring tertentu. Demikian pula pada versi algoritma yang lazy seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada yang lainnya. Sekian dari saya
lanjutkan kepada Yohanes Edu. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang di sini saya akan membahas yaitu jurnal yang kedua, yaitu simulasi vending machine dengan menggunakan Moore machine. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus ketahui adalah vending machine-nya terlebih dahulu. Jadi vending machine atau alat penjual otomatis ini merupakan mesin penjajan atau suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Jadi vending machine ini beroperasi secara mandiri. Dan karena merupakan mesin input dan output, vending machine ini dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran dalam mata kuliah TBO atau TBA, Teori Bahasa Otomata, yang berkaitan dengan Finite State Machine, VSM, atau ada lagi nanti versinya adalah FSA, yaitu dengan keluaran atau yang disebut transducer. Ya. Nah, pada jurnal ini ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, automata, atau bisa disebut otomata, yaitu merupakan suatu sistem, jadi sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah atau berhingga dari keadaan atau state, di mana setiap keadaan atau state ini menyatakan informasi mengenai input yang lalu atau yang lewat, dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Jadi input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Jadi jika tidak dikenali itu bukan dimasukkan sebuah input. Dan mesin otomata ini membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Jadi mesin ini dapat menentukan bahwa inputan ini diterima ataupun ditolak. Lalu selanjutnya jenis. Jadi jenis dari otomata atau automata ini digolongkan menjadi dua, yaitu acceptor dan transducer. Jadi acceptor atau recognizer adalah otomata yang akan membuat keputusan tentang diterima atau tidaknya suatu masukan. Jadi output yang dihasilkan hanya misalkan diterima ataupun ditolak. Sedangkan yang satunya, yang transducer yang kami bahas sekarang ini, adalah yang dapat mengeluarkan output. Nah, selanjutnya FST Moore atau Finite State Automata Transducer Moore. Jadi kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini FST Moore atau SA Moore itu bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Dan FSA Moore ini merupakan mesin automata dari bahasa yang umum. Jadi suatu FSA memiliki state yang banyaknya itu berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain, dan perubahan state ini dinyatakan biasanya dalam fungsi transisi. Dan jenis automata ini tidak memiliki memori atau tidak memiliki tempat penyimpanan. Nah, mungkin sejenis RAM seperti itu. Lalu finite state automata ini memiliki beberapa keluaran ataupun output. Dan pada kasus ini, pada mesin Moore, itu output ditentukan oleh state atau keadaan-keadaan. Dan dan mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tuple. Yang pertama itu key, yaitu himpunan state. Lalu ada sigma, yaitu himpunan simbol input, jadi segala input yang masuk akan masuk ke sini. Lalu ada delta, yaitu fungsi transisi. Lalu ada state awal, dan alpha sebagai himpunan output. Dan, oh ya maaf, di sini terlewat, yaitu fungsi output untuk setiap transisi. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita bahas, yaitu seorang konsumen mempunyai uang sebesar 12.000 dan konsumen tersebut ingin membeli Fanta seharga 5.000 dan Nescafe seharga 6.500 di vending machine dengan koin 1.000. Jadi dia akan membeli minuman ini dengan koin 1.000-an sebanyak 12 buah. Kemudian konsumen menginputkan koin 1.000 ke dalam mesin sebanyak 12 kali, sehingga di dalam mesin terdapat koin sebanyak 12.000. Oke, kita next. Jadi, sebelumnya apakah ini coretannya terlihat, teman-teman? Ya, bisa terlihat.
Oke, sebentar. Nah, jadi di sini ada state awal. Jadi pada saat belum dimasukkan, state-nya itu masuk ke S0, yang mana di sini menjadi state awal dari mesin ini. Dan ketika dimasukkan 1000, kita lihat yang pada B, ketika dimasukkan 1000, ini akan menjalankan 2 langkah. Yang mana 2 langkah ini 1000, dan jika 1 langkah itu 500. Jadi karena si pembeli tadi memasukkan dengan inputnya pilihannya itu 1000, maka pada saat jalan mesin ini akan loncat 2 kali. Jadi masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, nanti akan berhenti di state 24. Oke, kita next slide. Nah, di sini pada state input pertama atau pada masukan pertama. Nah, kita lihat di sini. Sebentar. Nah, kita lihat di sini state-nya itu berada di S2. Mungkin ada yang mengira ini sama dengan S0. Sebenarnya bukan, karena ini kita lihat ini input pertama. Jadi sudah masuk, jadi pembeli itu memasukkan koinnya. Seperti yang kita ketahui, karena pecahannya 1000, maka dia akan melewati 2 stage sekaligus. Maka dia akan masuk ke S2. Dan di sini tertampilnya di sini. Jika S4, maka akan tertampilnya di sini, disesuaikan dengan state-nya. Jadi bukan ini dilihat tabelnya ini lurus ke kanan, akan tetapi kita harus memperhatikan state-nya. Nah, karena ini inputan pertama, maka state-nya akan berada di state kedua. Kita lihat yang B, dengan masukan 1000, maka akan ke S2. Oke. Kita next slide. Nah, ini keadaan state pada saat input ke 12. Seperti yang kita ketahui tadi, pada saat input ke 12, maka akan berhenti di state 24. Oke, sama seperti hal sebelumnya, berhentinya sebenarnya di sini. Akan tetapi karena inputan yang kita berikan atau pecahan yang kita berikan 1000, maka dia akan berhenti di kolom 1000 dengan state ke 24. Oke, kita next slide. Nah, ini keadaan atau state ketika pembeli itu memilih minuman pertama. Minuman pertama yang dibeli adalah Fanta dengan harga 5.000. Nah, jadi jika kita hitung secara matematika, biasanya 12.000 dikurang 5.000, dan untuk per koinnya ini berarti 5 koin. Maka di sini akan mundur sebanyak 5 masukan. Jadi dari 24 ke kita mundur 5 kali, yaitu 1. Ingat langkahnya 2 kali karena ini 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhentinya akan di state 14. Nah, karena kita inputnya 1000, maka kita menggunakan tabel yang ketiga, itu S14. Maka ketika membeli akan berada di state ke-14. Nah, ini ketika memilih minuman kedua. Karena tadi setelah membeli minuman pertama kita berhenti ke state 14, maka kita akan memulai hitungan lanjut dari sini. Nah, ini terjadi karena misalkan kalau saat pembelian 12 dikurangi 5 tadi, maka akan masih tersisa sebanyak 7.000. Dan ini akan dikurangi sebanyak 6.500. Nah, 6.500 ini jika kita ketahui adalah 6 kali 1000 dan 1 kali 500. Maka kita akan melakukan langkah 2 kali sebanyak 6 kali dan akan melakukan langkah sekali. Oke, langsung saja mungkin sedikit membingungkan. Sebentar, kita hapus terlebih dahulu.
Oke. Nah, jadi tadi dari state ke-14 karena ini membeli minuman kedua, kita akan melakukan langkah sebanyak 6 kali. Maka S1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk menggenapi yang 500 tadi kan 6.500 harga Nescafe-nya, maka di sini mesin akan melakukan langkah 1 kali. Kenapa? Karena untuk 1 kali ini yaitu inputnya 500, yang mana kita butuhkan tadi adalah 500. Maka di sini state akan berada di state 1, maaf bukan state pertama, state 1, dan karena input yang 500, maka yang kita gunakan adalah yang tabel kedua. Maka mesin akan berhenti pada state ke S1 ketika pembeli memiliki 12 koin 1.000 dan dia akan memilih Fanta dan membeli Nescafe. Oke. Kita next slide. Nah, di sini transisi state dari jika kita tadi telah melihat yang dalam bentuk tabel, maka di sini kita lihat yang dalam bentuk mesinnya atau pada state-nya. Tadi kita ketahui pada state awal, nah dia akan ketika dimasukkan 12 koin dalam input B, maka dia akan berhenti di state 24. Lalu ketika melakukan pembelian pertama, dia akan berhenti di state yang ke-14. Dan ketika melakukan pembelian kedua atau pembelian Nescafe, maka dia akan berhenti ke state S1. Maka untuk perhitungan selanjutnya itu tidak terlalu dijelaskan bagaimana mekanisme pengembalian uangnya, akan tetapi dari sini kita ketahui, jadi pada transisi state ini, state akhirnya adalah S1. Jadi pada transisi state ini tidak memiliki final state. Oke, jadi di sini adalah tampilan mesinnya. Jadi pada saat menu utama, maka akan tertampil yaitu admin, user, dan keluar. Dan di sini juga akan tertampil yaitu form peraturan atau cara penggunaan lah dalam ininya. Dan lalu ada menu, jadi sebenarnya tidak hanya Nescafe dan Fanta tadi, itu ada minuman lainnya. Dan di sini yaitu ada tampilan ketika memasukkan koin, misalkan kita memasukkan 500 di pojok kiri bawah, itu 500 ada 1.000. Dan akan terhitung beberapa kali kita memasukkannya. Lalu tabel yang selanjutnya, yang di tengah bawah, itu menampilkan sisa uang yang misalkan pada tadi kan 12 dengan total pembelian 11.500, maka akan tersisa uang 500 akan tertampil di sini. Dan selanjutnya ada pemberitahuan bahwa akan telah terjadi transaksi ataupun pembelian pada vending machine. Lalu ini merupakan tampilan tambahan, yaitu tampilan ketika mengakses menu administrator. Jadi pada menu ini kita bisa melihat riwayat maupun mengubah harga dari vending machine tersebut. Tetapi tidak terlalu dijelaskan untuk bagaimana caranya dan hanya diberi tampilan untuk menjelaskannya. Oke, jadi kesimpulannya kita ketahui dari hasil transisi state ini, FST atau Finish State Transducer ini tidak memiliki final state. Jadi dia hanya memiliki state akhir, jadi bukan final. Karena pada umumnya pembelian ini tidak akan berakhir. Misalkan jika tersisa di 500 ini dan ada pembeli yang melanjutkan dan user sebelumnya itu tidak mengambil, maka bisa jadi ini akan menjadi state pertama dan akan dilanjutkan oleh pembeli sebelumnya. Ibaratnya kasusnya itu kembaliannya belum diambil dan dilanjutkan, maka mesin akan menghitung itu sebagai state awal. Oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Afan Maulana. Ya baik, demikianlah dari apa yang kami paparkan mulai dari jurnal 1 dan jurnal 2. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.